Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari jurusan Computer Science, Universitas Bina Nusantara. Hari ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Network Analysis and Route Optimization of Singapore Train Line Using Origin Destination Smart Card Data During Pack Horse. Penelitian ini disusun oleh Putu Satria Berata, Satu Ketut Dharma Wijaya Kusuma, dan dibimbing oleh Alexander Agung Santoso Gunawan. Seperti yang kita tahu, sistem MRT Singapura adalah tulang punggung mobilitas perkotaan yang melayani jutaan orang setiap hari. Namun, ada masalah besar yang terjadi setiap hari kerja, kepadatan penumpang yang parah selama jam sibuk, yaitu pukul 7 hingga 9 pagi dan pukul 4 hingga 6 sore. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian kami mengusulkan pendekatan yang digerakkan oleh data dengan menganalisis data perjalanan dari kartu pintar Smart Card para komuter, di mana metode yang terdapat sekarang adalah metode tradisional, di mana metode perencanaan yang hanya mengandalkan data rata penumpang harian seringkali gagal menangkap perilaku komuter secara real-time. Ini menyebabkan rute dan jadwal menjadi tidak efisien. Pendekatan kami terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama kami melakukan metode pengumpulan data, di mana kami mengumpulkan data mentah perjalanan penumpang dari LTA Datamal API atau Application Programming Interface milik pemerintah Singapura, yang mencakup informasi stasiun asal dan tujuan, waktu, dan volume perjalanan. Selanjutnya adalah pemrosesan data, di mana sebelum kami melakukan analisis lanjutan, data akan menjalani pembersihan dan transformasi untuk memastikan konsistensi untuk pemodelan login ID stasiun distandarisasi untuk menghindari ketidaksesuaian. Dan catatan hari kerja disaring untuk jam sibuk pagi dan sore hari 7-9 untuk memisahkan aliran penumpang komuter yang padat. Setelah melakukan pemrosesan data, langkah selanjutnya adalah OD Matrix Construction, di mana tujuannya adalah untuk melihat kemana orang-orang pergi saat naik MRT, terutama di jam-jam sibuk. Supaya hasilnya benar-benar menggambarkan aktivitas komuter, kami hanya mengambil data di hari kerja. Dan hanya di jam sibuk pagi dan sore, yaitu pukul 7-9 dan 16-18 jam ini dipilih karena memang saat itulah penumpang paling banyak. Biasanya saat berangkat dan pulang kerja. Setelah itu, kami mengelompokkan data berdasarkan stasiun asal dan stasiun tujuan. Lalu kami hitung berapa banyak orang yang melakukan perjalanan di tiap rute itu. Dengan cara ini, kami bisa tahu rute mana yang paling sibuk tanpa terganggu oleh data di luar jam sibuk yang kurang relevan. Terakhir, kami ubah data jumlah penumpang menjadi persentase, supaya lebih mudah dibandingkan antar stasiun. Jadi misalnya dari satu stasiun, kita bisa lihat kemana saja penumpangnya pergi, dan seberapa banyak. Pemodelan jaringan, sistem MRT dimodelkan sebagai graf berarah menggunakan NET-WRKEK, di mana stasiun menjadi titik node, dan aliran penumpang menjadi garis penghubung EK. Kami mengelompokkan stasiun menggunakan metode Kamans clustering untuk membentuk klaster yang berdekatan secara lokasi, dan memiliki pola arus penumpang yang serupa. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga posisi pusat klaster centroid stabil berdasarkan jarak Euclidean. Untuk menentukan jumlah klaster terbaik nilai K, kami memaksimalkan rasio antara kekompakan spasial dan koherensi arus penumpang. Hasilnya, setiap klaster merepresentasikan zona mobilitas efisien yang membantu dalam identifikasi bottleneck dan perencanaan jalur ekspres. Terakhir yaitu analisis sentralitas. Kami menghitung metrik betweenness dan closeness centrality untuk mengidentifikasi stasiun mana yang paling krusial dan berpotensi menjadi biang kemacetan bottleneck dalam jaringan yang mempermudah analisis rute. Di mana betweenness mengukur berapa sering sebuah stasiun dilewati dalam rute terpendek antar pasangan stasiun lain, sedangkan closeness mengukur seberapa dekat sebuah stasiun ke semua stasiun lain dalam jaringan berdasarkan rute terpendek. Setelah melakukan semua itu, kita dapat membuat rekomendasi untuk rute baru berdasarkan data yang telah kita buat dari metode sebelumnya. Terdapat dua rekomendasi, yaitu Express Lane dan Jalur Route. Di mana Express Lane atau jalur ekspres adalah rute khusus yang melewati beberapa stasiun tanpa berhenti di semuanya. Sedangkan di Neo Route, kita membuat rute baru mengikuti lane yang sudah ada. Rekomendasi dapat dilihat pada gambar background, di mana garis hitam merupakan line baru. Buffer merah tanpa outline menunjukkan area stasiun dengan betweenness tinggi pada jam sibuk pagi hari. Buffer biru tanpa outline menunjukkan stasiun dengan closeness tinggi pada jam sibuk pagi hari.
Kemudian buffer dengan outline menunjukkan jam sibuk pada sore hari. Sebagai kesimpulan, studi ini berhasil menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis data dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem MRT Singapura selama jam sibuk. Dengan menganalisis smart chart data, kami berhasil mengidentifikasi stasiun-stasiun paling berpengaruh, menemukan peluang rute ekspres, dan merumuskan rute alternatif yang strategis. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan berbasis bukti yang dapat mengurangi kepadatan, meningkatkan efisiensi jaringan, dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman perjalanan bagi jutaan komuter di Singapura.